Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Video kali ini kami akan membahas tentang akuntansi syariah dan video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pelaporan akuntansi keuangan. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu dengan anggarannya. Beberapa prinsip dari asas transaksi syariah. Yang pertama itu ada persaudaraan. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga itu ada kemaslahatan. Dan keempat itu keseimbangan. Dan yang terakhir itu universalisme. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan transaksi selama transaksi tersebut membagi objek halal dan politik. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai bukan komoditas. Dan yang keempat, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang kelima, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau rekayasa penawaran. Dan yang keenam, tidak mengandung unsur klausul atau suap menyuap. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur plural. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Selanjutnya, tidak menganut prinsip mean value of money. Yang kesepuluh, tidak mengandung unsur riba. 11, untuk mengandung unsur kezaliman. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur masyiyat. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi menurut AAOFI dan pemikiran Islam. Yang pertama ada dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar dalam menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua ada tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah dalam memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada standar akuntansi yang belum diatur. Ketiga ada tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Dan keempat ada tujuan jika diungkap dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas kepada lembaga keuangan syariah. Dan terakhir ada penempatan tujuan yang mendukung dan konsisten menjadikan kepercayaan meningkat pada penggunaan laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan AAOIFI pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam PSAK. Namun, AAOIFI secara tegas menyatakan bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Seperti yang pertama ada laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana kortasan. Apa perbedaan laporan keuangan bisnis syariah dengan perbankan syariah? Perbedaan utama antara laporan keuangan bisnis syariah dan perbankan syariah terletak pada fokus dan komponennya. Laporan keuangan bisnis syariah berfokus pada kegiatan komersial dan sosial entitas syariah secara umum. Sedangkan laporan keuangan perbankan syariah lebih spesifik pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana syariah dengan komponen laporan yang lebih terstruktur dan spesifik, seperti laporan keuangan penggunaan dana zakat. Selain rasio, apa yang harus dipahami oleh investor untuk lembaga syariah? Selain rasio, seorang investor lembaga syariah juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti reputasi dan kredibilitas entitas saham, mengembangkan kepercayaan pada masyarakat, kualitas dan diverifikasi aset lembaga syariah. Dan juga yang paling penting adalah kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.